Salam sehat, penuh semangat. PRICE pada trauma akut sistem otot tulang. Trauma akut pada otot, urat, dan tulang dapat terjadi karena berbagai macam sebab. Trauma atau cedera bisa terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja mencari nafkah, berolahraga, kecelakaan, hingga bencana alam. Jika terjadi cedera, maka pulih dengan baik sangatlah penting, karena bisa terus bergerak secara efisien dan bebas nyeri sangatlah fundamental untuk kualitas hidup yang baik. Di sisi lain, semakin tinggi intensitas dan durasi gerakan tubuh, dan semakin rumit gerakan yang dilakukan, maka makin tinggi pula risiko terjadinya cedera. Jika terjadi cedera, apa yang harus dilakukan? Sebelum berupaya melakukan pertolongan, baiknya kita pahami dahulu apa yang terjadi ketika jaringan tubuh mengalami cedera. Pemahaman akan membantu kita memilih solusi yang terbaik. Secara umum, ada 4 event atau kejadian penting ketika dan setelah terjadi cedera jaringan. Yang pertama adalah terjadinya kerusakan jaringan. Sel terdampak langsung akan rusak dan mati. Sel-sel di sekitarnya juga dapat mati manakala pasokan darah terputus. Penanganan yang tidak tepat dapat memperluas kerusakan jaringan, memperpanjang dan memperhebat fase peradangan, meningkatkan parut, dan berakhir dengan menurunnya fungsi jaringan ataupun struktur terdampak. Pada otot dan urat, penyembuhan yang tidak berjalan optimal akan menyebabkan otot dan urat menjadi lemah, dengan kemungkinan peningkatan risiko terjadinya cedera berulang. Fase peradangan. Seketika terjadi cedera jaringan, proses pemulihan segera berlangsung. Diawali dengan aktifnya mekanisme pembekuan darah yang berperan menghentikan perdarahan. Pada fase ini terjadi pelepasan bahan-bahan kimiawi dari sel yang berakibat terjadinya reaksi peradangan dan pembengkakan. Sensasi nyeri terjadi seiring dengan peradangan dan pembengkakan yang umumnya menghebat pada hari kedua dan ketiga, dan lalu berangsur turun setelahnya. Fase reparatif. Di sini terjadi pembentukan sel-sel reparatif dan penimbunan kolagen. Fase reparatif berlangsung lebih singkat pada daerah di mana aliran darah lebih baik. Pada cedera tendon pergelangan kaki di mana aliran darah minim, fase reparatif berlangsung selama 3 hingga 6 minggu. Fase remodeling. Di sini jaringan yang cedera menuju ke arah bentuk dan fungsi semula. Ketiga fase penyembuhan ini terjadi bersamaan. Pada awalnya, reaksi peradangan mendominasi. Reaksi peradangan cenderung terjadi berlebihan. Dengan intervensi yang baik, peradangan dapat dikendalikan dan pemulihan cedera dan fungsi dapat berlangsung dengan lebih baik. PRICE adalah 5 langkah sederhana tetapi penting. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif dan merupakan upaya pertolongan yang dapat dilakukan orang awam ketika terjadi cedera. Protection adalah langkah pertama. Di sini seseorang atau area tubuh yang cedera perlu segera dilindungi. Langkah yang dilakukan dapat berupa evakuasi ke tempat aman, memasangkan bidai atau penyangga, bebat tekan, dan lain-lain. Rest. Bagian tubuh yang cedera diistirahatkan untuk sementara waktu. Langkah ini dikenal juga dengan istilah immobilisasi. Bagian tubuh yang tidak terdampak tetap boleh bergerak. Di sini penting memahami prinsip bergerak adalah utama. Ice. Langkah ini berupa pengaplikasian sumber dingin untuk menurunkan temperatur bagian yang cedera. Berbagai macam sumber atau modalitas dingin dapat dipergunakan. Umumnya dipergunakan es batu yang sedang mencair. Bisa diaplikasikan secara langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan kulit.
Compression adalah pengaplikasian bebat atau stocking elastis. Compression mengurangi pembengkakan dan membantu menghentikan perdarahan. Elevation, yaitu meletakkan bagian yang cedera di atas level jantung. Tentu saja tidak pada setiap situasi hal ini dapat dilakukan. Elevation memanfaatkan gravitasi untuk mendorong cairan kembali ke sirkulasi sehingga bengkak dapat berkurang. Bengkak ibarat perekat yang menyebabkan terbentuknya parut berlebihan. Sebagai kesimpulan pasca trauma jaringan, terjadi peradangan jaringan yang memuncak terutama dalam 3 hari pertama. Sebagian sel rusak dan mati, sebagian yang lain dalam keadaan terancam kehidupannya. Proses pemulihan alami segera berlangsung, namun prosesnya dapat diperkuat dengan perlakuan yang benar. Peradangan dan pembengkakan yang berlebihan dan berlangsung lama sangat merugikan. Pada cedera otot, keadaan peradangan yang tidak optimal dapat menyebabkan melemahnya otot, otot mengecil, dan menjadi tidak tangkas. Langkah protection, rest, ice, compression, dan elevation memberikan efek-efek positif di antaranya mengendalikan peradangan yang berlebihan, mengurangi nyeri, mengurangi risiko terjadinya parut yang berlebihan, dan mengoptimalkan proses pemulihan selanjutnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.